Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, tentunya kita semua selalu setia mendengarkan dan bersama Rau FM yang kita banggakan ini. Kemudian kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita bersama Ibu Angel Boru Hasibuan. Jadi ini berkebetulan duet ini antar Hasibuan. Penyiarnya Hasibuan dan penceramahnya pun, pemberi nasihat pun, narasumber pun Hasibuan. Negara Indonesia terkenal dengan negara yang kaya, negara kepulauan. Mudah-mudahan baik hatinya juga berbahagia. Mudah-mudahan semua yang bermarga Hasibuan. Doa seluruh marga pun, apapun marganya, walaupun tak bermarga, seluruh kita umat manusia, baik yang muslim maupun non muslim, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebahagiaan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, yang beruntung di dunia dan akhirat, yang akan diberikan Allah kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayanglah kita bisa hari ini beradu pandang antar penyiar dan penceramah, sedangkan para pendengar kami hanyalah suara yang didengarkan. Walaupun demikian, mudah-mudahan silaturahmi kita, persaudaraan di antara kita makin merekat dan makin lengket dan makin menyatu, sehingga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, dan saling merawat persaudaraan, dan berusaha untuk meningkatkan, mempererat tali persaudaraan di antara kita. Semoga kita semua mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umat manusia yang pada awalnya di zaman jahiliyah selalu terjadi pertikaian, selalu terjadi perdebatan, terjadi konflik, terjadi permusuhan. Maka dengan nikmat Islamlah kita semua menjadi orang yang bersaudara, dan persaudaraan ini haruslah kita jaga, kita rawat, dan kita tumbuh kembangkan, dan kita tingkatkan, sehingga kita semua dalam keadaan TSK, tonang, sonang, konyang. Tonang, tenang hati kita, hatinya damai. Kemudian sonang, kita bahagia. Dan konyang, mudah-mudahan kita makmur secara ekonomi. Tak mungkinlah kita dapat makmur ekonomi kalau kita tidak dalam keadaan tonang dan kita tidak dalam keadaan sonang. Makanya TSK, tonang, sonang, konyang. Mudah-mudahan target kita ini
Bu Waro Hasibuan Angel, Ya. mudah-mudahan tergapai ya. Amin. Tonang, sonang, konyang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepada kita seorang rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itulah beliau sangat kasih sayang dan sangat berusaha meringankan beban yang kita pikul sehingga terasa ringan. Maka ajaklah manusia kepada kebaikan, dan jika mereka berpaling, katakanlah cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki aras yang agung. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita semua adalah bersaudara. Bersaudara di dalam sebagai kita makhluk. Kita sama-sama makhluk Allah. Kita bersaudara karena kita sebangsa dan setanah air. Kita bersaudara karena kita sesama insan, sesama umat manusia. Kita bersaudara karena kita sesama muslim. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah, ini semua haruslah kita jaga. Semoga persaudaraan kita tetap bisa kita bina dan kita gapai dengan mendapatkan kebahagiaan. Tapi di balik itu, dengan beraneka ragam perbedaan di antara kita, dengan kemajemukan, dengan kebinekaan di antara kita, bisa jadi ini bagaikan pisau bermata dua. Kemajemukan dan kebinekaan heterogenan kita ini bisa membawa kemajuan apabila ini kita mampu menjaga dan merawatnya dan membinanya ke arah yang baik. Tapi bisa jadi di samping itu bisa ini membawa potensi kepada terancamnya keberlangsungan kehidupan kita, karena ada usaha-usaha dan upaya-upaya seseorang, dua orang, atau sekelompok orang untuk membenturkan perbedaan-perbedaan ini, sehingga timbullah gesekan-gesekan, terjadilah pertengkaran, konflik, dan kemudian terjadilah pertikaian, permusuhan, dan akhirnya terjadilah peperangan. Tentu kalau sudah terjadi peperangan, di situ tidak ada kalah yang menang. Yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah kematian, yang ada adalah tangisan, yang ada adalah hancurnya rasa kasih sayang di antara kita. Yang ada adalah rasa benci, yang ada adalah ingin menjolimi dan ingin menyakiti. Peri kemanusiaan telah hilang dari diri kita. Yang ada adalah rasa dendam yang membara, dan inilah yang menghancurkan kehidupan kita umat manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada.
Jadi inilah yang harus kita jaga dan kita hindarkan, kita jauhkan hal-hal yang merusak persaudaraan di antara kita. Hal-hal yang merusak persaudaraan di antara kita adalah yang pertama hasad, yang kedua ghibah, yang ketiga yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keempat, mengadu domba, provokasi, namimah. Kemudian yang kelima, meremehkan dan merendahkan orang lain. Inilah yang kira-kira yang bisa kami simpulkan, yang akan kami jelaskan dan kami sampaikan pada kesempatan ini. Hal-hal merusak persaudaraan. Insyaallah akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Hal-hal yang merusak persaudaraan yang paling utama adalah hasad, iri hati, dengki. Ini hasad, iri hati, dengki ini sama ini. Berdalian natul ini. Markahanggi mar anak buru marmora. Apa hasad? Dengki. Apa dengki? Iri hati. Secara pengertian, apa yang maksudnya hasad? Allah jelaskanlah itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tunsibkum sayyatun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jika kamu mendapat bencana, mereka gembira karenanya. Inilah yang dinamakan iri hati. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32. Allah melarang kita, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Iri hati karena kita melihat orang lain lebih cantik, lebih ganteng. Kita lihat orang lain lebih kaya, lebih pintar, lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat, dan lebih yang lain. Kita lihat orang lain itu serba lebih. Kita lihat diri kita serba kurang. Karena kita melihat orang lain serba lebih, maka kita pun timbullah iri hati. Adanya sikap kita bersedih hati ketika orang memperoleh kebaikan-kebaikan duniawi. Dan kita pun bergembira ketika orang mendapatkan bencana. Iri hati menimbulkan rasa benci. Rasa benci akan menimbulkan ingin menyakiti, ingin menjolimi. Hati-hati saudaraku terhadap iri hati ini. Iri hati ini adalah penyakit kita manusia, mulai daripada zaman Nabi Adam mungkin sampai akhir zaman. Zaman Nabi Adam, kita ingat sejarah bagaimana Qabil dan Habil, orang yang bersaudara, seayah seibu, bersaudara kandung, saling iri. Akhirnya Qabil membunuh adiknya Habil. Dan lihat jugalah bagaimana
kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang seayah sangat iri hati kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena mereka melihat Nabi Yusuf serba lebih disayang Nabi Yakub alaihissalam, lebih dimuliakan Nabi Yakub alaihissalam, sehingga dengan itulah mereka timbullah rasa iri, timbullah rasa benci, dan akhirnya mereka pun menjolimi Nabi Yusuf alaihissalam dengan menjatuhkannya ke dalam sumur. Dan mereka menyampaikan kepada orang tua mereka Nabi Yakub alaihissalam, dia dimakan serigala. Ini semua adalah penyakit iri hati. Jadi saudara-saudaraku, kita yang seayah seibu atau seayah, kita yang bersaudara, yang kita semua tentunya tidak sama semua keadaannya, tidak sama semua rezekinya, berbeda-beda buat Allah. Ada bisa jadi dia lebih kaya, bisa jadi di saudara yang lain lebih pintar, ada yang lain mungkin ada kelebihan yang lain. Setiap manusia diberikan Allah kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kelebihan itu janganlah kita saling iri, tapi di masing-masing kelebihan di antara kita seharusnya itu harus kita satu padukan, dan kita semua manusia ini saling butuh membutuhkan. Yang diberikan Allah kelebihan, janganlah menyombongkan diri, jangan tinggi hati, sukalah berbagi. Yang diberikan Allah ujian, serba kekurangan, janganlah iri hati yang melebihi di antara kita, tapi marilah kita saling menghormati, saling menghargai, dan kita semua saling berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk menggapai cita-cita kita. Janganlah iri hati di antara kita, iri hati, kecemburuan sosial, kecemburuan yang menyebabkan kita saling membenci dan bisa jadi saling menyakiti. Oleh karena itu, saudaraku, kalaulah kita tidak bisa menahan iri hati, boleh iri hati. Boleh iri hati bagi yang ingin iri hati dalam dua hal. Yang pertama, boleh kita iri hati kepada seseorang yang diberikan Allah kepandaian membaca Al-Quran, lalu selain dia membaca, dia juga mengamalkan Al-Quran itu pada malam dan siang hari. Kepada orang ini silakan iri hati. Iri hati. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Kenapa dia bisa membaca Al-Quran di setiap saat? Kenapa dia bisa membaca Al-Quran setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh? Kenapa saya tidak bisa? Dan kenapa dia paham dengan Al-Quran dan diamalkannya pada siang dan malam? Kenapa saya tidak? Iri hatilah, sehingga timbullah di antara kita berpastabul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, silakan iri hati, dengki kepada orang yang diberi oleh Allah harta yang banyak, lalu dia mengimpakkannya pada malam dan siang hari. Nata bumetong dahlak na kayoy, nasonang madahlak na kayoy. Dengan kekayaannya dia bisa
membantu saudara-saudaranya. Sungguh berbahagialah orang yang kaya, senanglah orang yang kaya, karena dengan kekayaannya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya, dan dia bisa menafkahi keluarganya, menyekolahkan anaknya, membahagiakan istrinya. Dia membantu saudara-saudaranya. Dengan kekayaannya dia bisa membantu fakir miskin, anak terlantar. Dengan kekayaannya dia bisa berwakaf, dia bisa membangun masjid, dia bisa membangun rumah untuk musafir, dia bisa membangun panti jompo, panti asuhan. Dia siap dan dia bisa melaksanakan ibadah dengan sesempurnanya. Dia bisa melaksanakan ibadah haji, dia bisa melaksanakan umroh, dan bahkan dia menghajikan orang dan mengumrohkan orang. Dan dia selalu mendorong dan siap membantu untuk kemaslahatan umat dan kebaikan masyarakat. Naso nang mada halak na kayoy, na gabi mada halak kayoy, na tenang mada halak na kayoy. Jadi orang yang kaya, yang rendah hati dan memanfaatkan segala kekayaannya sebagai alatnya untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat, ini harus kita iri hati. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa bisnatain, tidak boleh iri hati kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an nahwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan Allah kepandaian dalam hal Al-Quran, lalu dia membacanya dan mengamalkannya pada malam dan siang hari. Yang kedua, warajulun atahullahu mala, seseorang diberi Allah harta kepadanya, fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dengan hartanya itu dia menginfakkannya, menggunakannya sebagai alatnya untuk meningkatkan amal ibadat pada malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insyaallah akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang kedua yang merusak persaudaraan adalah ghibah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian daripada purbasangka kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan pula kamu menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah engkau merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Nabi, apa yang dimaksudkan ghibah? Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan ghibah itu adalah kalian menyebut saudaramu dengan apa yang ia tidak sukai. Dikatakan
apa pendapat Anda jika apa yang kamu sebutkan ada pada saudaraku? Rasulullah SAW bersabda, jika apa yang engkau katakan ada padanya, sungguh engkau telah menggibahnya. Jika yang kau katakan tidak benar, sungguh engkau berdusta dan mengada-ngada. Jika betul apa yang dilakukan orang kita katai, itu namanya gibah. Jika kita mengatai orang tapi tidak betul apa yang dilakukan orang, itu tandanya kita berdusta dan kita mengada-ngada. Jauhilah daripada gibah ini, dan marilah kita sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Daripada bergibah, lebih baguslah disobek bajunya kemudian dijahit. Iya, daripada bergibah lebih baguslah kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tajassus wala tajassasu. Apa tajassus? Memata-matai orang. Maksudnya mencari-cari kesalahan orang. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang, itu mudah itu. Ketika seorang guru menulis perkalian, dari perkalian 10, dan disengaja gurulah salah salah satunya, dan muridnya pun tertawa terbahak-bahak. Lalu ibu guru itu bertanya, kenapa kalian tertawa? Itu bu, 10 kali 10, ibu buat 10. Itulah yang dilihat oleh muridnya. Padahal mulai dari perkalian angka 1 sampai 9 itu bagus. Tapi yang ada yang salah satunya salah, itulah yang dilihat orang. Maka saudara-saudaraku, bagi kita yang merasa sering dicari-cari orang kesalahannya, itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan kita. 1000 kebaikan bisa jadi itu akan hilang karena satu kesalahan. Kalau begitulah mental masyarakat mencari-cari kesalahan, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan itulah yang akan merusak persaudaraan di antara kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, janganlah lihat keburukan-keburukan orang lain, tapi ingatlah kebaikan-kebaikannya. Jangan ingat-ingat kebaikan kita, tapi itu lupakanlah. Tapi ingatlah keburukan dan kesalahan kita kepada orang lain. Karena dengan demikian kita bisa memperbaiki diri kita. Kalau kita ingat kebaikan orang lain, maka kita akan berusaha untuk membalas budi. Hutang bisa dibayar, tapi hutang budi itu akan kita bisa jadi tidak terbayarkan. Maka kebaikan-kebaikan orang kepada kita ingatlah selalu, supaya kita termotivasi untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan keburukan orang itu lupakan. Keburukan kita ingat selalu, supaya kita mampu memperbaiki diri kita. Kemudian yang keempat, adu domba. Adu domba. Manusia tapi adu domba, bagaikan domba. Kenapa ada adu domba? Adu domba ini, saudaraku, ini disampaikan oleh para ulama kita. Al-Baghawi rahimahullah, dia mengatakan adu domba itu adalah memicu adanya saling bertengkar dan saling berbuat kasar antar sesama manusia. Dan Ibnu Asir rahimahullah mengatakan provokasi atau tahris itu adalah memancing pertengkaran antara orang-orang satu sama lain.
setan sudah putus asa membuat orang untuk tidak sholat di Jazirah Arab. Namun setan itu masih melakukan provokasi di antara manusia. Inilah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis diterangkan, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus para tentaranya untuk menggoda manusia. Tentara iblis yang paling bawah adalah yang paling besar fitnah dan kerusakannya. Salah satu tentara iblis pun berkata, melapor kepada iblis, saya telah melakukan ini itu. Lalu iblis pun berkata, kamu tidak melakukan apapun. Kemudian tentara yang lain mengadu dan menyampaikan laporannya kepada si Raja Iblis. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan seseorang kecuali setelah terpisah dengan istrinya. Maka iblis itu pun didekatkan kepada si Raja Iblis. Dan si Raja Iblis pun berkata, kamulah yang terbaik. Mantap, paten katanya. Jadi kalau iblis berhasil mengadu domba di antara manusia, itulah sebuah keberhasilan yang sangat besar. Maka kita jangan mau diadu domba, karena iblis akan tertawa melihat kita. Kenapa terjadi adu domba? Karena ada di antara manusia sifatnya mangalap manaruon. Mangalap manaruon, penyebar fitnah. Itulah istilah agamanya namimah. Wala tutik kulla hallafim mahin hammajim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencelah yang kian kemari, menyebar fitnah, menyebar namimah. Orang yang suka mengalap menaruon, ulang pardon ani, jangan ikuti, karena bisa jadi kita akan difitnahnya. Seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang suka melakukan namimah. Ia memisahkan orang-orang yang saling mencintai, dan dia adalah pengkhianat terhadap orang-orang yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Para pengadu domba, si tukang namimah, itu adalah racun yang membuat satu kaum yang tidak mendapat rahmat. Karena ulah si pengadu domba menyebabkan satu kaum itu tidak mendapat rahmat. Maka kalau masih ada pengadu domba di antara masyarakat, maka rahmat Allah pun tidak akan tercurah. Oleh karena itu, orang yang sukanya mengadu domba ini harus kita hindari. Dalam hadis riwayat Muslim, saudaraku, Rasulullah SAW pernah mendengar rintihan orang yang siksa dalam kubur. Beliau bersabda, dua orang ini diajab di dalam kubur. Mereka diajab karena melakukan sesuatu yang dianggapnya sesuatu yang besar, dan Allah pun menilainya sesuatu yang besar. Yang pertama diajab karena tidak menutup auratnya ketika dia buang air kecil. Yang kedua, dia diajab karena melakukan namimah, mengadu domba, si tukang fitnah, si penyebar fitnah. Hati-hati saudaraku. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga pelaku namimah.
Hindarkan ini saudaraku, maka jangan mengadu domba. Justru yang kalau ada potensi pertengkaran, pertikaian di masyarakat kita, justru itu kita harus dekatkan mereka dan bukan dijauhkan. Jadilah kita sebagai pendamai. Islahu wa aslihu zata bainikum. Jika ada yang berselisih di antara kita, jangan jauhkan, tapi dekatkan mereka yang berselisih. Lakukan perdamaian. Dan orang yang suka melakukan perdamaian, mendamaikan orang yang sedang bertikai, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi kita SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan amalan yang menyamai derajat berpuasa, solat, dan bersedekah? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yang sederajat amalannya dengan puasa, solat, dan sedekah adalah orang yang selalu mendamaikan orang-orang yang berseteru. Dan karena itu, kalau ada orang yang suka mengadu domba di antara umat Islam itu, maka akan semakin rusak dan semakin berseteru, dan dia adalah pembuat kebinasaan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita selalu berusaha semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tidak meremehkan ulama. Siapa yang meremehkan ulama, itu akan terhalang urusan akhiratnya. Dan siapa yang meremehkan umaroh, pemerintah, maka itu akan terhalanglah urusan duniawinya. Dan siapa yang meremehkan sahabatnya, maka akan hilanglah harga dirinya. Oleh karena itu, mari kita semua la tahasadu wa la tanajasu wa la tabagodu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian janganlah saling mendengki, jangan saling mencari kesalahan, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan saling sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Dan hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu ahul muslim. Antar muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara. La yuslimuhu wa la yakhjuluhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Seorang muslim itu bagi muslimnya adalah bersaudara, maka ia tidak boleh menjoliminya, tidak boleh menelantarkannya. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Sambil Rasulullah SAW menunjukkan keadaannya 3 kali. Kalau si Angel, sakitnya itu di sini. Karena ada orang-orang yang merusak persaudaraan antara kita. Makanya sakitnya itu di sini. Makin sakit dan sakitnya pun menjalar ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, mari kita menjaga persaudaraan di antara kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhkan hal-hal yang merusak persaudaraan antara kita. Terutama kita pada saat ini berada di tahun politik, di mana akan dilaksanakan pilkada serentak. Silakan kita menilai dan mendukung dan mendoakan dan bahkan memilih siapapun yang kita sukai dan kita lihat dia memiliki kemampuan untuk memimpin daerah kita. Silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada mereka.
pemimpin yang sayang kepada kita seluruh rakyat, dan rakyatnya pun cinta kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.